Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Ini adalah para haji yang sedang di Mina mau belajar. Apa kabar Pak Haji semua? Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, sudah siap semua. Hanya ini bantal kurang rapi. Tidak bayar 3T punya siapa, nanti akan ada penilaian. Nih lihat, harusnya begini. Tuh, yang punya saya rapi tidak. Nah ini nilainya, yang lain belum begitu mabrur. Itu bantal siapa? Nah, tolong nanti semuanya tempatnya rapi, walaupun sebentar, tapi harus punya nilai yang manfaat. Ya? Tidak kedengaran? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lampu ini ya. Hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada di Mina. Insya Allah akan lontar jumroh, utamanya afdolnya pada zawal, pada zuhur, ya. Semoga nanti kita dapat waktu terbaik. Bapak Ibu, kita pasti hidup ini berakhir. Tidak bisa tidak, pasti mati. Dunia hanya tempat mampir. Dan mati bukan akhir segala-galanya, tapi mati adalah awal kita menuai apa yang kita lakukan. Jadi jangan merasa kalau sudah mati sudah selesai. Salah. Justru mati itu kita mulai menuai. Di kubur kita sudah mulai menuai. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Belum lagi nanti di Yaumal Hisab, dan kita pun kelak akan merasakan buah dari perbuatan kita di akhirat, dan ini kekal. Berikut ini akan disampaikan ciri haji yang selamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihinna." Maukah aku beritahukan orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Nah ini haji mabrur, tidak akan tersentuh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah, ya tentu mau. Qala, beliau bersabda, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahrin. Ada 4 cirinya. Tolong suami istri yang ikut haji nanti saling mengingatkan dengan namanya halakosa. Ulangi, halakosa. Haknya hayyin, laknya layyin, lalu qarib, kemudian sahab. Hayyin, seperti apa orang yang tidak akan tersentuh api neraka? Penampakannya adalah orang yang lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan, kalem, ajeb, tidak gerasa gerusu, tidak temperamental, tidak emosional, juga tidak lemot, tidak tergesa-gesa. Ingat, ada 2 sifat Nabi yang paling disukai Allah adalah al-hilm dan al-ana, yaitu sangat bisa mengontrol emosinya dan tidak tergesa-gesa. Jadi Bapak Ibu, ciri haji mabrur itu nanti tidak temperamental, tidak mudah tersengat, tidak mudah marah, jengkel normal, kecewa normal, sakit hati normal, kesel normal, tapi bisa dikendalikan. Jadi tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Tidak emosional, tidak temperamental, tidak tergesa-gesa, benar-benar
bisa mengendalikan diri. Bagaimana bisa begini? Apa kuncinya? Kuncinya adalah zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang hayyinin, orang yang hayyin adalah sebanyak mungkin zikir. Fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Jadi masalah kita itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi, kebanyakan mikir, kurang harusnya zikir. bagaimana? Jangan ngarang. Banyak zikir, kurang mikir. Apakah Bapak mau punya istri kurang mikir? Apakah ibu mau punya suami kurang mikir? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Ulangi, mikir apa aja? Mikir rezeki, ingat Allah. Mikir keluarga, ingat Allah. Mikir kesehatan, ingat Allah. Tidak ada satupun yang kita pikirkan kecuali segera nyambung. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi apapun, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Punya keinginan, ingat Allah. Punya kecemasan, ingat Allah. Pokoknya CBS, cepat ingat Allah, kembalikan ke Allah, banyak mengingat Allah dan yakin. Itulah sumber utama hayyin. Orang tenang menenangkan karena banyak zikir. Cepat kembali ke Allah, banyak mengingat Allah dan yakin kepada Allah. Dua, yang kedua layyin. Apa yang layyinin ini? Yang diharamkan tersentuh api neraka, yaitu orang yang sangat sopan, santun, lemah lembut. Dari mana datangnya sifat layyin? Dari rahmatan lil alamin. Sifat rahmat yang ada pada diri, kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Makanya orang-orang yang hidupnya penuh kebencian, penuh kedendaman, penuh kekerasan, kekasaran, jauh dari sifat kasih sayang, tidak bisa memiliki layyin ini. Lemah lembut, sopan santun itu datang dari hati yang sayang. Lihat, kalau sayang ke kucing, pasti kita belai, benar? Sayang ke ayam, kita beri makan. Rasa kasih sayang menimbulkan kelemah lembutan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman salah kalian, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, hingga menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana menyukai untuk dirinya. Dengan ini, kalau Bapak mau tahu orang yang bakal diharamkan oleh Allah terhadap sentuhan neraka, kepada saudara kita tuh, kita senang kalau orang lain mendapatkan sesuatu sebagaimana yang kita dapatkan. Contoh, antri di sini, kita senang tidak dapat makanan yang enak dan mudah. Nah, pada waktu yang sama hati kita juga harus senang melihat kenyamanan. Antri di toilet, kita jengkel tidak yang diam di sana lama, senang tidak kalau ada orang baru masuk kemudian segera keluar lagi, senang tidak? Jawab. Kita antri, di depan kita ada toilet, kemudian orang masuk tidak lama, kemudian keluar lagi, wajahnya serah, senang tidak begitu? Kita juga begitu. Jangan mentang-mentang udah antri di dalam, apa aja dilakukan. Bahkan ada yang nyuci ihram,
Ini kezaliman besar. Orang antri, qadarullah. Alhamdulillah tadi pagi juga dimudahkan Allah. Padahal baru datang, keluar dan saya bahagia sekali. Nah ketika di dalam, mau ngapain lagi ya? Kecuali saya harus cepat keluar supaya orang lain itu bahagia. Dan ketika dibuka, benar saja yang di luar itu bahagia melihat kecepatan kita di dalam toilet. Hanya perkara toilet bisa mendatangkan kebaikan. Maka jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita tidak mau diperlakukan oleh orang lain. Mau lihat orang lain judes ke kita? Jangan judes. Mau suka orang lain pelit ke kita? Jangan pelit. Jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita tidak mau diperlakukan oleh orang lain. Perlakukan orang lain sebagaimana kita senang kalau kita diperlakukan oleh orang lain. Sederhana hadirin, sederhana hidup ini. Hanya nafsu saja yang membuat kita berakhlak tidak baik. Yang ketiga adalah qarib, dekat. Seperti apa qarib atau dekat? Dekat itu adalah orang yang kalau ketemu kita senang, kalau jauh kita kangen. Ini ciri-ciri orang qaribin itu. Jadi kalau jumpa, hati kita tuh sangat bahagia, merasa aman, merasa nyaman, merasa dihormati. Dan kalau jauh, kita rindu. Ini ciri orang qaribin. Karena kalau lawannya qaribin itu adalah nyebelin, ya. Ini bukan singkatan bahasa lenyeb. Orang qarib itu kalau ketemu membuat orang bahagia, kalau pisah membuat orang jadi kangen. Dari mana datangnya orang yang menyenangkan begini? Dari tawadu, rendah hati. Ini kuncinya, Pak. Lawannya tawadu adalah takabur, orang yang sombong. Dalilnya apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walaupun kecil sebesar zarah. Yang tidak masuk surga tuh yang pertama adalah musyrikin, yang kedua diantaranya mutakabbirin, orang yang sombong. Hati-hati, Pak, orang yang sombong itu nyebelin. Apa ciri orang sombong? 2, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Tuh ciri orang sombong. Makanya orang yang tawadu itu selalu rindu kebenaran, rindu masukan, rindu nasihat, rindu koreksi. Apapun yang membuat dirinya jadi lebih baik dan itu kebenaran selalu dirindukan. Itu orang tawadu. Dan tidak melihat orang lain lebih rendah. Lihat yang masih muda nih, yang sebelah masih muda-muda. Aduh, unyu-unyu, berarti dosanya lebih sedikit. Nah, lihat yang lebih tua. Nah ini nih ya, berarti pahalanya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Tidak kekejar oleh yang muda-muda. Jelas yang muda? Nah itu namanya emosi. Karena tadi ingat tuh muda sekali jadi ingat tua, hadirin. Jadi orang yang sudah tua juga jangan merendahkan yang muda. Lihat orang tergelincir berbuat dosa. Siapa tahu dosa ini yang mengantarkan tobat nasuha. Berapa banyak orang yang berbuat dosa dan jadi mulia di sisi Allah karena tobat. Jangan meremehkan, hadirin. Kita tidak suka itu kepada dosanya, kepada orangnya. Kita harus menghargai kalau dia lebih baik dari kita dengan tobatnya.
misal ke LP titik-titik yang tempat di penjara para koruptor. Kepada korupsinya kita tidak suka, tetapi kepada orang yang melakukannya kita harus tetap berusaha beliau jadi lebih baik. Pernah suatu saat silaturahim ke sana dan ternyata beliau-beliau yang ditahan di LP titik-titik tersebut, ya, apa kegiatan sekarang? Ya beginilah, ke masjid, sholat, ngaji. Bandingkan dengan dulu, Pak, mana yang lebih baik? Ya sekarang. Dulu jarang sholat, dulu susah, dulu gampang sombong, gampang zolim. Di sini susah karena kemana-mana juga susah. Selain ke masjid, itu bagian dari karunia. Boleh jadi yang ditangkap itu lebih bagus kedudukannya di sisi Allah daripada yang belum ditangkap. Kenapa Bapak jadi nunduk begini? Tenang Pak ya. Ya, karena di sana bisa lebih mudah tobat. Jangan remehkan orang-orang yang bertobat, karena Allah bisa mencintai mereka dengan tobatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. 4 terakhir. Oh maaf ya, kalau lihat orang sekitar kita ini husnuzon Pak, karena tidak tahu derajat Bapak Ibu, mungkin secara keilmuan beda-beda, tapi ada yang lebih ikhlas dalam menolong orang, ada yang lebih berbakti daripada kita ke orang tuanya. Ada suami yang bisa lebih mulia karena lebih sabar dengan sikap istrinya. Kenapa Bapak tahu begitu? Ya, ada istri yang lebih mulia karena sabar dengan kelincahan suaminya yang lincah tanpa batas. Ada yang ibu-ibu ilmunya belum banyak, ke majelisnya tidak sering tapi sabar karena dititipi anak yang berkebutuhan khusus dan ridho dan benar-benar merawatnya. Ada juga yang benar-benar naik lebih tinggi derajatnya daripada kita karena ditimpa sakit dan ridho, tidak komplain ke Allah sehingga Allah mengangkat derajatnya dengan sakitnya. Ada yang harus membayarkan hutang orang tua sehingga dia bekerja terus. Mungkin dianggap orang kamu tidak ada apa-apanya, tapi di sisi Allah luar biasa karena baktinya. Mungkin ada yang tiap tahajud nangis dan kita tidak tahu. Maka jangan meremehkan orang lain. Ini paling aman. Terakhir, sahur. Sahur adalah mudah. Mudah, kenapa orang jadi mudah? Karena yakin setiap kejadian ada hikmah. Kenapa urusan jadi ribet? Karena kalah oleh hawa nafsu. Kalau dibuat mudah, bisa mudah. Tentu saja mudah ini proporsional, ya. Kalau orang yang imannya kuat, kejadian demi kejadian itu nyaman saja hadir, dilalui dengan enak. Sedang di toilet tiba-tiba ada, aduh Pak, saya udah gak kuat. Oh ya, silakan. Melihat orang nyerobot dan permisi dengan lapang hati. Kenapa? Ya Allah takdirkan ada orang di sebelah yang lebih genting. Saya baru 32%, sedang beliau 98,5% tekanannya. Ya, silakan. Tunggu dulu, saya dulu dong. Saya berarti dari itu. Enggak lah. Ada situasi yang kadang-kadang darurat. Tidak setiap waktu kita menemukan orang darurat. Benar tidak? Mudah saja, mudah, sangat mudah. Tapi bagi orang yang kurang minat ke surga, cirinya kalau lelaki namanya mas ruwet, ibu-ibu namanya bu ribet. Ribet aja, perkara-perkara remeh jadi besar, perkara kecil jadi gawat, perkara sederhana jadi darurat, semua urusan jadi masalah. Ini ciri-ciri kurang minat ke surga. Haji mabrur, relax saja, bukan santai, relax. Cool, cool.
Nggak ada yang gawat. Apa yang gawat di sini? Tadi saya lempar jumroh, kepala saya ada yang kena batu, udah rezekinya. Tobat, jangan-jangan saudara mirip jumroh. Jangan begitu. Nggak ada yang kebetulan. Pala kena kelempar itu jarang-jarang, hanya orang-orang tertentu saja yang oleh Allah dimiripkan sehingga kena batu. Udah sederhana, tinggal maafkan saja. Ya, Masya Allah. Kalau kita buat lebih sederhana, lebih simpel, apalagi urusan duniawi ini. Bu, Pak, masa setrika kurang rapi aja marah-marah? Mana kaos kaki saya? Mana? Itu kaos kaki udah jelek. Lebih jelek lagi mulutnya. Marah-marah. Simple. Ibu kerudung kena setrika bolong. Sabar atau syukur? Syukur. Bukan kepalanya yang kena setrika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dibuat di sini, alhamdulillah. Nikmat sekali ya. Di sini ngorok keras-keras. Tidak ada yang ngaku, Pak. Tidak ada yang minta maaf. Maaf ya, saya tadi ngorok. Nggak ada. Saya sesaksi di sini. Dan saya juga tidak minta maaf. Dibuatlah mudah. Ya, misalkan ini jalan sempit. Bagaimana jalan sempit gini? Anggaplah latihan keseimbangan. Betul ya? Pas misalkan kepleset kedudukin, misalkan inilah Allah membangunkan saya. Pas kedudukinnya kepala, jarang-jarang gitu. Buatlah urusan lebih simpel, lebih mudah, proporsional. Artinya jangan pakai nafsu. Nafsu lah yang bikin urusan jadi ribet. Mau masuk surga? Mau tidak tersentuh oleh neraka? Kendalikan hawa nafsu. Percayalah. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa itu adalah bukan yang gagah, otot kawat, balung besi, leher beton dan bisa membanting orang. Salah. Orang yang perkasa, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Dengan kata lain, orang-orang yang mudah marah terus, itu adalah orang yang lemah jiwanya, dan cenderung dia bukan bagian dari solusi, tapi dia bagian dari masalah dan bagian memperbesar masalah. Pulang haji ini, la taqdam walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kepada para pemirsa, tolong doakan supaya haji ini pulangnya benar-benar memiliki sifat halakosa. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Lahir batinnya tenang dan menenangkan, sangat sopan dan lemah lembut, rendah hati, tidak meremehkan siapapun dan sangat cinta kebenaran dan bisa mengendalikan emosinya. Insya Allah hajinya mabrur dan mabrurah. Terima kasih. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sigit atas kesabarannya.